Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Trianiza Nira dari kelas 12 IPA B. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah novel dari karya El Sandawi, di mana dia merupakan seorang dokter sekaligus penulisan kebangsaan Mesir. Nah, novel yang saya pilih yaitu adalah novel yang berjudul Wanita di Titik Nol. Nah, untuk alurnya sendiri yaitu alur mundur. Jadi, pada awalnya novel ini menceritakan seorang psikolog yang ingin melakukan sebuah penelitian terhadap kepribadian sekelompok wanita yang telah dipenjarakan dan juga ditahan. Nah, jadi psikolog ini ingin menggali bagaimana kepribadian dari kelompok wanita yang telah dipenjarakan dan juga ditahan di penjara Kanatir. Nah, sampainya dia di penjara Kanatir, dia berjumpa dengan seorang laki-laki, yaitu laki-laki tersebut adalah dokter penjara. Nah, dokter penjara ini menceritakan seorang perempuan yang telah dijatuhkan hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki, di mana perempuan ini tidak pernah mau dikunjungi sama sekali. Bahkan dokter penjara ini telah mengajukan surat agar si wanita ini menuliskan surat agar dapat keringanan terhadap hukumannya tersebut, tetapi si wanita ini selalu menolak. Nah, jadi setelah diceritakan dokter penjara tersebut, psikolog ini tetap ingin mengunjungi si wanita ini. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung ke tempat si wanita ini ditahan. Dia menjumpai wanita tersebut, akan tetapi bukan kabar baik yang dia dapatkan, tetapi malah penolakan dari si wanita tersebut, sehingga membuat psikolog ini keluar dari tempat tahanan tersebut dengan wajah yang sangat tidak baik. Nah, tidak sampai di situ saja, psikolog terus-terusan melakukan pengunjungan terhadap tahanan tersebut. Akan tetapi hasilnya tetap sama, penolakan yang terus dikatakan oleh si wanita ini. Wanita ini tidak ingin sama sekali dikunjungi oleh siapapun. Hingga 3 kali percobaan membuat si psikolog ini menyerah. Hingga dia bertanya-tanya, apakah yang membuat si wanita ini tidak mau berbagi cerita kepadanya. Dia merasa dirinya begitu kehilangan separuh dari dirinya. Dia merasa akan kehancuran terhadap penelitiannya tersebut. Tapi pada keesokan harinya, psikolog ini datang kembali ke penjara tersebut tetapi dia tidak mendatangi si wanita ini. Dia malah mendatangi sipir hanya untuk berbincang. Apakah wanita ini mengenal saya sehingga dia tidak ingin berjumpa dengan saya? Dia mengenal, tapi dia tidak ingin dikunjungi oleh siapapun itu, sehingga membuat psikolog ini terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita ini? Setelah lama dengan lamunannya, si psikolog ini beranjak ingin pergi ke mobilnya, dimana mobilnya ini di parkiran dong. Nah, jadi psikolog ini pergi ke parkiran, tujuannya ingin pulang. Akan tetapi saat dia sudah melangkah, tapi belum terlalu jauh melangkah, sipir ini memanggil dia sambil berkata, "Dokter Firdaus ingin bertemu dengan Anda." Ya, Firdaus,
Wanita tersebut bernama Firdaus. Bagaimana dengan kisah Firdaus ini? Apa sih sebenarnya gerangan dengan Firdaus ini yang memiliki karakter yang sangat unik? Nah, ada apa sih dengan Firdaus ini? Nah, jadi setelah mendengar kata sipir tadi, si psikolog ini berhenti dan betapa terkejutnya dia ketika sipir ini mengatakan jika Firdaus ini ingin berjumpa dengannya. Sehingga tanpa lama-lama pun dia pergi dengan sipir ini ke tempat tahanan Firdaus tadi. Dia sangat senang akhirnya penelitiannya ini bisa terjalan dengan baik. Setelah mendapatkan panggilan dari sipir tadi, si psikolog ini dan juga sipir ini pergi menuju tempat tahanan si Firdaus ini. Nah, sampainya di tempat tahanan tadi, sipir membuka pintu tahanan si Firdaus sehingga untuk menjumpakan si psikolog ini dengan si Firdaus ini tadi. Setelah membukakan pintu, si dokter psikolog ini tadi masuk dan berjumpa dengan Firdaus. Saat dia baru masuk, mendapatkan tatapan tajam dari Firdaus ini, sehingga membuat dia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan wanita ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Firdaus ini? Dia buyar dari lamunannya tersebut ketika sipir kembali mengunci pintu, yang hanya menyisakan orang ini berdua. Saat dia tersadarkan dari lamunannya tersebut, si Firdaus berkata, "Tutup jendela itu dan duduklah di lantai." Setelah Firdaus mengatakan itu, dokter psikolog ini melakukan sesuai apa yang dikatakan oleh si Firdaus ini tadi. Nah, setelah mengunci jendela, dokter psikolog ini duduk di lantai. Tetapi saat dia duduk di lantai, dia tidak merasakan bahwa dirinya kedinginan sama sekali. Setelah dia duduk di lantai tersebut, Firdaus membuka suara. "Cukup kau dengarkan saja aku, tidak usah banyak bertanya padaku karena aku tidak banyak waktu untuk mendengarkan pertanyaanmu." Begitu kata Firdaus kepada dokter psikolog. Sehingga membuat Firdaus membuka suara kembali dan membuat dokter si psikolog ini terdiam dalam duduknya sambil mendengarkan apa yang ingin diceritakan oleh si Firdaus ini nantinya kepada dokter tersebut. Firdaus berkata, Firdaus selalu menceritakan dirinya. Dia bercerita bagaimana kehidupannya sejak dia kecil yang memang telah menyedihkan. Ayahnya yang begitu kejam terhadap dirinya sejak dia kecil. Dia memiliki ayah yang tidak adil kepadanya dan juga seringkali membuat ibunya teraniaya. Ayahnya ini seringkali membudak ibunya. Satu yang membuat Firdaus heran, ayahnya ini selalu pergi dengan orang-orang yang paham akan agama, tetapi dia paham akan agama ayahnya tersebut tapi tidak melaksanakannya pada kehidupannya sehari-hari, hingga membuat Firdaus kecewa terhadap ayahnya tersebut. Banyak perlakuan yang tidak enak yang selalu dirasakan oleh Firdaus sejak dia kecil. Apa saja dari perlakuan yang sering dilakukan oleh ayahnya, baik itu perlakuan secara fisik maupun mental. Ayahnya selalu melakukan dua hal tersebut sehingga membuat dia tidak nyaman akan berada di rumahnya tersebut. Nah, si Firdaus ini juga korban dari pelecehan teman semasa kecilnya.
Saat dilecehkan, si Firdaus ini tidak tahu sama sekali apa yang telah dilakukan temannya ini terhadap dirinya. Firdaus saat itu masih sangat kecil, sehingga tidak tahu apa sebenarnya yang temannya lakukan kepada tubuhnya. Tidak hanya temannya saja, pamannya juga melakukan pelecehan terhadap dirinya saat berkunjung ke rumahnya. Saat tidak ada orang tuanya, pamannya selalu melakukan aksi pelecehan tersebut. Tetapi Firdaus ini tidak tahu, tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi, apa yang dilakukan orang-orang kepadanya, karena dia pada saat itu memang pada saat itu dia di usia yang sangat kecil. Nah, setelah mendapatkan pelecehan, dia juga ditinggalkan ibunya, sehingga membuat dia down dan juga merasa apa gunanya hidupnya di dunia ini. Dia merasa, untuk apa aku dilahirkan di dunia ini jika harus merasakan penderitaan yang sepahit ini. Terus si ayahnya ini tadi, setelah ibunya meninggalkan mereka, ayahnya ini kembali menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut sangatlah kejam terhadapnya. Bukan ayahnya saja yang menganiaya Firdaus, tapi istri baru ayahnya pun juga melakukan penganiayaan terhadap Firdaus, baik secara mental maupun fisik, sehingga membuat Firdaus sangat rasa tertekan. Setelah itu ayahnya pun juga meninggal. Nah, jadi tak lama setelah itu pamannya juga membawa si Firdaus ini untuk ikut ke Kairo, di mana tempat pamannya ini bersekolah, yaitu pamannya berada di Kairo. Nah, jadi Firdaus ikut dengan pamannya. Nah, sampainya di Kairo, si Firdaus disekolahkan oleh pamannya. Di sana Firdaus tumbuh menjadi wanita yang cerdas dan juga sangat baik gitu. Jadi setelah sekolah di sana, Firdaus mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Setelah dia tumbuh remaja, pamannya ini menikah kembali dengan seorang perempuan. Setelah menikah, pamannya ini terdapat perubahan. Firdaus merasa pamannya ini telah berubah terhadapnya, hingga pada suatu hari saat Firdaus sudah lulus SMA, paman dan bibinya ini menjodohkan Firdaus dengan laki-laki kaya raya tetapi sudah tua. Itu pun tanpa persetujuan dari Firdaus. Lelaki tersebut memiliki bisul di dagunya sehingga mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Nah, di situ juga si laki-laki ini juga sangat pelit, kaya tapi pelit, sehingga pada akhirnya Firdaus tidak bisa menolak akan perintah dari paman dan bibinya ini, sehingga dia menikah dengan laki-laki ini. Selama pernikahan berjalan, Firdaus hanya bisa menangis menatapi nasib. Setelah itu, lama menjalani ikatan pernikahan, Firdaus sudah tidak tahan lagi dengan pernikahan tersebut, sehingga dia nekat kabur dari rumah si laki-laki ini tadi, karena selama pernikahan dia mendapatkan kekerasan, dianiaya oleh suaminya, membuat dia sudah tidak tahan lagi, sehingga dia memilih untuk pergi. Setelah kabur dari rumah si laki-laki ini tadi, yaitu rumah suaminya, si Firdaus ini terengah-engah di tepi jalan. Saat dia terengah-engah di tepi jalan ini tadi, ada seorang laki-laki yang menawarkan kepadanya memilih anggur atau apel kalau nggak salah. Nah, jadi Firdaus ini
merasa akan sesuatu yang aneh pada dirinya, karena saking merasa dia tidak pernah dipedulikan oleh orang lain. Saat ada laki-laki yang menawarkan seperti itu, dia merasa bahwa dirinya ini sedang diberikan suatu hal yang berbeda yang belum pernah dia ketemui. Tapi naasnya, kebaikan laki-laki tersebut bukanlah kebaikan yang tulus, melainkan juga menjebak Firdaus, yaitu dia juga setelah awalnya ia baik, laki-laki ini berbagi semua hal kepada Firdaus, tetapi kebaikan itu tidak tahan lama. Ternyata itu hanya jebakan. Ternyata dia hanya membutuhkan Firdaus untuk pemuas nafsunya, atau bisa dibilang si Firdaus ini diperkosa olehnya. Tetapi bukan si laki-laki ini saja yang memperkosa Firdaus, tetapi juga ikut serta teman-temannya. Setelah itu dia pergi dari tempat tersebut, melarikan diri karena dia sudah tidak tahan, melarikan diri hingga berjumpa dengan perempuan yang baik hati. Nah, saat berjumpa dengan perempuan yang baik hati ini tadi, dia diperlakukan begitu sangat baik. Dia dirawat, diberikan perlengkapan baju yang sangat lengkap, seperti dia dirawat seperti menjadi wanita yang elegan. Tetapi naasnya itu juga sebuah jebakan kepada Firdaus. Itulah membuat dirinya terjun ke dunia pelacur. Nah, jadi kisah Firdaus ini adalah seorang wanita kecil yang dulunya dapat penganiayaan dari ayahnya, yang emang kondisi keluarganya memang cukup menyedihkan. Ditambah lagi waktu kecil dia juga dilecehkan, tetapi waktu itu dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi padanya. Jadi saat dia beranjak dewasa, dia terjun ke dunia pelacur karena dia merasa tidak ada jalan lagi untuk menghidupi dirinya, sehingga membuat dia terjun ke dunia tersebut dan mendapatkan penghasilan yang begitu banyak. Dan dia juga menemukan laki-laki yang baik, yang dia rasa itu memang laki-laki yang benar-benar tulus kepada dia. Akan tetapi Firdaus tetap mendapatkan nasib yang sangat buruk. Kenapa tidak, laki-lagi tersebut lebih memilih wanita lain daripada Firdaus, sehingga membuat Firdaus ini hancur, lebih hancur lagi. Nah, jadi memang kehidupan Firdaus ini menyedihkan sekali. Nah, terus setelah laki-lakinya ini tadi memilih wanita lain, kenapa sih dia bisa dipenjara? Karena dia tadi adalah pelacur, adalah pekerjaan dia sebagai pelacur. Ada seorang laki-laki yang memang memaksakan keinginan dia terhadap Firdaus ini, tetapi Firdaus menolak akan kemauan laki-laki ini karena Firdaus merasa sudah cukup saya sampai di sini, sudah terlalu jauh perjalanan saya, sehingga membuat Firdaus ini merasa cukup hal yang buruk ini saya lakukan sampai detik ini saja, sehingga membuat Firdaus tidak ingin menerima tawaran itu tersebut lagi. Tetapi si laki-laki ini terus memaksa Firdaus, sehingga memunculkan pertikaian terhadap Firdaus dan laki-laki tersebut, sehingga menimbulkan insiden yang begitu memaksa Firdaus untuk melakukan tersebut. Nah, dari situlah membuat Firdaus ini dalam penjara. Sebelum itu dia juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian, tapi laporan dia tersebut tidak pernah diterima oleh pihak kepolisian, sehingga membuat dia nekat melakukan hal tersebut kepada si laki-laki ini. Nah, jadi novel ini menggambarkan pada kita bahwa
seorang perempuan itu di mata laki-laki hanyalah rendah. Banyak korban yang telah menjadi contoh seperti Firdaus yang telah menjadi korban penindasan dari laki-laki. Jadi kisahnya ini memang sangat menarik dan juga unik, dimana si Firdaus ini tidak begitu diam saja jika ada orang yang menindas dia dan menginjak-injak dia. Oke, sekian dari saya. Jika banyak kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.